Halo ayah bunda dan sobat semua, salam kenal dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Yuliani, mahasiswa Magister Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, pada video ini kita akan belajar atau membahas ya tentang salah satu gangguan belajar yang paling umum ditemukan pada anak-anak. Nah, gangguan ini sering disebut dengan disleksia. Menurut statistik data, 1 dari 10 populasi anak di Indonesia menyandang disleksia. Namun, apakah dengan menyandang disleksia, lantas anak tidak dapat berhasil? Tentu jawabannya salah ya. Berikut kita lihat beberapa tokoh yang menyandang disleksia namun dapat meraih kesuksesan. Istilah disleksia sering dipakai untuk menggambarkan semua aspek dari gangguan ini, seperti kesulitan membaca, menulis, mengeja, atau bahkan gabungan dari ketiga aspek tersebut. Sebagai contohnya, anak yang mengalami disleksia mengalami kesulitan dalam menulis, seperti ketika anak sulit membedakan antara huruf B dan huruf D. Sehingga misal pada contoh tulisan mobil maka menjadi modil, di mana huruf B tertukar menjadi huruf D. Anak disleksia juga mengalami kesulitan dalam menempatkan posisi huruf, seperti pada tulisan motor yang malah menjadi wotro. Di sini huruf M tertukar dengan huruf W. Kemudian posisi huruf R juga tertukar, yang harusnya di belakang malah menjadi di tengah. Disleksia kerap dianggap sebagai kelainan dengan dasar neurologis, bersifat genetik atau bawaan lahir, dan akibat adanya gangguan pada otak anak yang disebabkan oleh cedera. Faktor penyebab terjadinya disleksia menjadi klasifikasi pada penentuan jenis-jenis disleksia. Yang pertama, jenis developmental disleksia. Nah, faktor ini dipengaruhi oleh faktor genetik atau bawaan dari lahir, seperti disebabkan oleh adanya gangguan yang terjadi pada masa kehamilan ibu. Jenis yang kedua adalah acquired dyslexia. Nah, faktor terjadinya disleksia pada jenis ini dipengaruhi oleh gangguan perubahan pada bagian otak kiri membaca atau mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan cedera yang terjadi pada otak. Gangguan disleksia dapat bersifat ringan, sedang, bahkan berat. Nah, ciri-ciri tanda awal disleksia yang dapat dikenali oleh orang tua atau guru adalah: yang pertama, kesulitan mengenali huruf atau mengeja. Huruf-huruf ini sering tertukar. Misalnya, antara huruf B tertukar dengan huruf D, huruf P tertukar dengan huruf I, huruf M tertukar dengan huruf W, sedangkan huruf S tertukar dengan huruf Z. Kemudian tanda yang kedua adalah tertukar kata-kata. Misalnya, pada kata dia menjadi kata ada, kata sama menjadi masa, kata dapat menjadi padat, kata gula menjadi lagu, kata buta menjadi batu. Tanda yang ketiga adalah disorientasi pada arah, sulit membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri. Kemudian tanda yang keempat, anak dengan gangguan disleksia akan bingung menentukan tanda baca pada sebuah kalimat, seperti misalnya antara tanda seru dengan tanda tanya. Sebagai contoh, ketika dia menulis sebuah kalimat, dilarang buang sampah pada tempatnya, yang seharusnya kalimat pernyataan malah menjadi kalimat pertanyaan. Selanjutnya, tanda yang kelima adalah pemahaman konsep kata yang terbalik-balik, yakni di sini anak dengan gangguan disleksia mengalami kesulitan dalam menemukan padanan kata yang benar. Sebagai contoh, kata udara dikonsepkan dengan kata darat, kata dingin dengan kata panas, kata gemuk dengan kata kurus, dan lain sebagainya. Lalu, kapan kita dapat mulai mengenali tanda-tanda disleksia pada anak? Yang pertama, pastikan anak sudah berusia hingga 7 tahun. Yang kedua, anak tidak menderita kelainan neurologis mayor seperti halnya cerebral palsy.
Kemudian yang ketiga, fungsi sensorik utama harus normal dan anak tidak buta atau tuli. Yang keempat, anak tidak mengalami masalah psikiatri yang berat. Kemudian yang kelima, intelijensia anak haruslah normal. Dan yang keenam adalah anak tinggal dalam lingkungan sosial dan pendidikan yang kondusif untuk belajar membaca. Nah, penanganan yang bisa dilakukan untuk meringankan gejala yang ditimbulkan oleh penyandang disleksia dapat dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Di rumah, orang tua memegang peranan penting dalam melakukan penanganan kepada anak-anak disleksia. Berikut beberapa contoh yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam membersamai anak-anak disleksia di rumah. Yang pertama, membacakan buku cerita bagi anak. Hal ini bisa dilakukan secara rutin agar anak dapat terbiasa mendengar berbagai macam kata dari buku-buku yang dibacakan oleh orang tuanya. Selanjutnya, yang kedua, orang tua menyemangati dan membujuk anak untuk mau belajar membaca buku. Hal ini selain untuk melatih keterampilan membaca anak, juga akan memberikan pelajaran bagi anak untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam buku. Yang ketiga, melatih anak untuk mempelajari abjad dan juga menulis. Hal ini akan membuat anak terbiasa untuk menghafal abjad dan juga belajar menulis huruf agar meminimalisir gejala yang ditimbulkan dari disleksia. Nah, selanjutnya, selain penanganan di rumah, guru di sekolah juga bisa memberikan intervensi edukasi. Berikut beberapa program intervensi yang bisa dilakukan guru di sekolah. Yang pertama, anak disleksia diberikan tempat duduk di paling depan. Hal ini agar memudahkan guru untuk proses intervensi kepada anak disleksia. Yang kedua adalah manajemen kelas kecil. Seperti misalnya satu guru 5 anak dalam satu rombongan belajar. Dan yang ketiga adalah mengutamakan kebutuhan anak atau special needs pada siswa disleksia ini. Nah, melihat kompleks dan beragamnya keadaan anak dengan penyandang disleksia ini, maka sebagai orang tua, apabila kita merasa anak-anak kita mungkin menunjukkan tanda-tanda seperti yang telah dijelaskan tadi, ada baiknya sebagai orang tua agar segera membawa anaknya untuk mengkonsultasikan kepada tenaga profesional. Konsultasi terkait dengan gejala disleksia bisa dilakukan dengan dokter anak atau juga bisa dengan psikolog perkembangan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Serta apabila video ini bermanfaat, bisa disebarluaskan ya ke saudara atau ke rekan-rekan semua. Terima kasih, salam sehat, salam produktif.